itu Jadi dia keluar. penguatan otot terpagul dan memperbaiki performa dia. Beda maksud. Karena dia jarang pulang dia paling 3 bulan sekali dia restorannya. Apalagi dia suruh. Hari pulang di Raja. Jamak ya. Jamak 3 bulan. Jamak pasar sebentar. Jamak ketawa singkat. Disingkat kan? Dibagi kan? Ini ibu-ibu ada yang ikut juga kan? Ibu ada yang ikut enggak? Bun mau ikut nggak, Bun? Bun mau ikut? Dibuka aja itu biar Ya gitu aja. Ibu-ibu mau pakai kaos kan bahaya. Pak, ada nanti diapain? Ayah. Ya perempuan masa pakai kaos gini. Ibu di rumah. Di rumah kan beda lah, Kak. Ngerti mana? ya mari ikut. Ngerti mana dia? Masak pisau. Atau masih bantu-bantu di Ngerti? Coba. Bantu-bantu banyak. Dan kalau ada banyak lebih banyak banget. Jadi sama istrinya ya? Iya. Gak bisa kalau levelnya itu jauh tetap Karena nggak ada yang dipegang. Cuma ada dipegang dan boncengan dia kan. Tapi bukannya kena jalan gitu biar. Ada ya. Dia gampang di apa namanya? Diledekin. Gampang diledekin. Bang ya ada boncengannya. Jadi nggak gini terus kan? Kalau ada pegangnya sekalinya. Kayak kita mulai aja ya. Boleh dibuka dulu sedikit. Boleh mengangkat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini dapat berkumpul Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan latihan yang buat para jamaah. Seperti yang tadi sudah sampaikan bahwa latihan tadi itu tidak cukup karena memang harus dilakukan. Gimana caranya nanti kita akan buat semacam sesi yang rutin gitu ya. Mungkin nanti bisa dilakukan apakah setiap saat setelah kajian itu tadi sesinya mungkin 15 menit sampai setengah jam kemudian kita belajar masing-masing. Nah, kalau kita sebutkan di sini dalam rangka nanti bisa memberikan pelatihan lagi baik untuk kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Maka nanti di masjid juga kita bisa melakukan pelatihan. Jadi nanti mungkin kita bisa berikan pemberian pelatihan kepada ya harapannya dengan perkumpulan seperti ini kita dapat ilmu dan juga dapat pengalamannya kita bisa membentuk orang-orang di sekitar kita menjadi lebih sehat kira-kira seperti itu. Ya itu saja dari saya mungkin tidak berbaikan memberikan coaching kepada kita semoga kita bisa melihat ini
screening secara keseluruhan gitu ya, secara umum. Di kesempatan yang mungkin tergolong singkat ya, mungkin 1 atau 2 jam kita akan sama-sama belajar dalam memahami kita bukan lagi sebagai peserta nih, bukan lagi sebagai pasien nih, tapi sebagai mentor nih. Kita sebagai orang yang pendamping lah ya. Kalau di Bandung kita diamanahi untuk mendamping jemaah umroh. Nah kita sebenarnya pendamping, bukan pembimbing jemaah umroh, tapi lebih ke pendamping, spesifiknya pendamping dalam hal kesehatannya. Kita mesti memahami kondisi orang yang kita dampingi gitu. Contoh, kita ingin mengajak jamaah untuk melakukan squat misalnya. Kita nggak tahu kondisi pasien jamaah kita. Ini bisa jadi nanti menjadi petaka buat si jamaahnya. Makanya yang paling pertama kita harus pahami adalah manajemen risiko. Nanti ada risiko ringan, sedang, dan berat. Cara melihatnya sederhana sih sebenarnya. Orang yang dengan berjalan dia harus sudah pakai alat bantu, berarti dia risiko tinggi. Bapak yang tadi duduk di atas kursi dari awal kan baru bisa jalan setelah jalan ke sini, termasuk risiko tinggi. Jangan diajak tes keseimbangan satu kaki tadi. Nah itu maksudnya ya. Jadi kita mencoba untuk menyesuaikan aktiviti fisik yang kita akan bimbing itu sesuai dengan kondisi pasien kita atau jamaah. Nah dalam risiko ini, manajemen risiko ini kita penting minimal kita tahu dasar dari apa disebutnya ya, tanda-tanda vital tubuh. Contoh nafas berapa kali normalnya dalam 1 menit. Dan nanti normalnya sebelum melakukan aktivitas fisik normalnya berapa kali berdenyut dalam kondisi istirahat atau tenang. Terus nanti tensi darah misalnya, ya syukur-syukur ada tensi digital. Jadi sebelum melakukan latihan itu mereka sudah tahu kondisi mereka seperti apa, gitu. Terus nanti ada tes kebugaran. Ini biasanya memang materi ini dipakai untuk membandingkan kondisi peserta sebelum melakukan latihan fisik dan sesudahnya. Di olahraga itu nanti kita dikenal dengan nadi istirahat dan nadi aktif, nadi bergerak. Nadi aktif ini dilakukan setelah peserta itu melakukan aktivitas fisik sampai betul-betul kelelahan. Dia cek nadinya berapa. Ini disebutnya nadi gerak atau nadi aktif tadi. Sebelumnya nanti disebutnya nadi istirahat. Nah, nadi ini akan kembali ke posisi normal seperti sebelum olahraga tadi. Berapa lama waktunya? Ini juga menentukan tingkat kebugaran seseorang. Kalau di gym kita mengenal VO2 max, kemampuan paru-paru kita mengolah oksigen, udara menjadi oksigen atau menukar oksigen dalam paru-paru kita, berapa kapasitasnya. Nah dari hasil pemeriksaan kita tadi, kita menyebut screening ya, pre-exercise disebut screening awal. Ini nanti menentukan porsi berapa lama, berapa repetisi, atau gerakannya apa saja gitu. Saya tidak bisa menyamakan Sadiki dengan Bapak Surya, latihannya nggak bisa sama, gitu maksudnya ya. Intinya kita betul-betul memberikan treatment gerakan latihan ini dibimbing untuk mereka sesuai dengan usianya, kemampuannya, dan juga kondisi saat akan kita bimbing latihan. Contoh, tadi kan ada tuh abang yang tadi tes terakhir tuh, Lukas jatuh. Nggak bisa kita kasih dia squat dengan over exercise. Dia harus sesuaikan dengan kemampuan dia dulu. Makanya harus ada tes dulu gitu. Jadi pentingnya kita melakukan tes. Nah, tes ini sebenarnya sederhana. Contoh tadi aja, duduk ke berdiri normalnya kalau usia di bawah 40 itu bisa mencapai 40 sampai 45 kali dalam 1 menit. 1 menit. Kalau sampai 50 sampai 60 berarti Bugar bagus. Oke. Nah, ini nanti kita harus tes, harus bisa ngetes itu. Cara ngetesnya
cara pola komunikasi kita ke jamaah, nggak bisa kita seperti nunjuk-nunjuk kayak militer gitu, nggak bisa. Ayo Bapak. Ya, Pak, nggak gitu Pak, tangannya nggak gitu Pak. Coba Pak, kakinya itu majuin, nggak bisa kayak gitu. Itu ala militer ya. Nanti kita yang ditendang ngomong. Gitu. Pola komunikasi juga kita harus sesuaikan. Jangan sampai nanti mereka merasa diperintah. Oh iya. Padahal kita memberikan instruksi itu niatnya untuk membimbing, betul nggak? Kalau mereka nanti merasa diperintah, Anda siapa? Mau nggak orang melakukan? Kalau dia merasa terintimidasi, nggak mau. Jadi tingkat kepatuhan pasien itu berbanding lurus bagaimana pola komunikasi kita. Kalau di fisioterapi kita dikenal dengan komunikasi terapeutik. Bagaimana kita memahamkan ke pasien, ini latihannya bermanfaat untuk ini. Karena orang melakukan sesuatu itu pasti ada motivasi, dia tahu manfaatnya. Dan sebaliknya, abang kalau saya suruh keluar hujan-hujanan sekarang mau nggak? Nah, ragu kan? Kalau saya sebutkan manfaat hujan-hujanan, terkandung ada 4 manfaat di surat Al-Anfal. Anda bisa baca nanti ayat 11 atau 10. Baca tafsirnya. Kira-kira mau nggak hujan-hujanan? Mau hujan-hujanan. Saya sering nyuruh pasien hujan-hujanan karena kita sudah jelaskan manfaatnya, bahkan disertakan dalil, bahkan disertakan jurnal ilmiahnya, grounding itu manfaatnya luar biasa. Tapi kalau kita cuma Pak hujan-hujanan Pak sekarang Pak biar Bapak sehat, mau nggak bapaknya yang hujan-hujanan? Nggak akan mau. Sama lah halnya dengan kita menyuruh Pak berdiri, lalu berdiri ngapain? Kan saya lagi nyimak kajian nih. Kan bingung kan mereka kan. Tapi kalau mereka sudah paham, mereka sudah terpahamkan, mereka dengan ringan nanti melaksanakan. Nah, kunci dari memahamkan itu kita harus paham dulu. Gimana kita mau memahamkan konsumen kita? Nih, saya jualan tumbler nih, manfaatnya saya tahu nih. Cuman saya nggak bisa memahamkan. Percuma juga saya paham sendirian, tapi konsumen saya nggak paham, nggak pas juga. Apalagi saya nggak paham sama sekali. Pak, tumbler bagus sih Pak. Pak mau nggak Pak? 100.000. Mikir kan? 100.000 di tumbler. Mending saya beliin apa gitu ya, yang lebih manfaat gitu misalnya. Tapi kalau saya jelaskan manfaatnya dan seterusnya, belum sampai nih beres kalimat saya 4 poin misalnya, baru poin kedua saya sampaikan, dia udah beli duluan. Orang kalau saya terusin kan, saya udah yakin dan saya mau beli. Gitu. Jadi ketika kita memberikan instruksi, kalau bisa disertai dengan contoh, jelas ya, memberi contoh itu akan lebih efektif dibanding hanya memberikan instruksi. Kalau tadi kita lihat jamaah mau ikut kan ya, mau ikut karena saya juga ikut mencontohkan. Nggak cuma saya nggak duduk aja kan tadi Pak ya. Pak sekarang berdiri Pak, Bapak tekuk lututnya, bisa nggak? Nggak bisa. Kita contohkan, kita ajak, kita instruksikan. Jadi secara apa disebutnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mereka ada perlawanan, tanpa ada critical thinking di situ, mereka ikut melaksanakan. Kalau kita cuma ngasih tahu, paling mikir, apa ini saya berdiri, kan saya lagi nyimak, lagi dengerin, apa sih berdiri repot-repot. Gak akan mau orang melaksanakan apa kalau hanya sekedar instruksional gitu ya, instruksional gitu. Harus ada aplikatifnya di situ, ada aplikasi, harus ada contoh gitu, role play-nya jelas gitu, role modelnya juga ada gitu, sebagai contoh. Itu yang pertama. Jadi kita sekarang sebelum kita masuk poin yang berikutnya, kita sama-sama dulu cari tahu cara ngetes. Saya akan contohkan dulu di satu orang. Ini kita baru ngetes ya, baru ngetes kebugaran nih. Contoh, mau siapa dulu yang kita coba tes? Sini. Mau siapa? Silakan. Dikit boleh silakan jadi. Contoh nih ya, kalau kita punya stopwatch bagus. Kalau di HP saja juga silakan. Yang kita cek pertama itu adalah cek nadi dulu. Nah, kalau sudah punya apa namanya ini?
Nah, keren. Besar ya. Mana saya? Oh ini. Nah, kita akan tes pasien kita, peserta kita, cek nadi dulu. Yang kita fokuskan ketika cek nadi itu adalah berapa kali dia berdetak dalam waktu 15 detik. Contoh 15 detik berdetak nadinya 20 misalnya. Cepat misalnya, cukup cepat nih. Berarti tinggal dikali 4. Berarti 1 menit dia berapa? 80. Nah, kalau untuk usia Pak Diki ini dan tidak dalam beraktivitas cukup. Itu berarti resting heart rate ya? Lebih ke Oh, ini nadi ya? Nadi. Oh, nadi ya. Itu ukurannya gimana? Ada dikaitkan dengan usia, terus aktivitas. Ini misalnya dipegang di sini, ini masuk kategori normal. Ya. Lemah gitu ya. Ya. Contoh kalau misalnya di usia Manik ini, misalnya dia di bawah 60 misalnya. Di bawah 60 total ya, Pak ya. Berarti 15 detik itu dia juga cuma dapat 15 misalnya. Berarti terlalu lemah. Nanti saya share lah nadi itu normalnya dewasa berapa, iya. ya, tensi normalnya berapa, nafas berapa per menitnya. Kita coba tes dulu. Nah, ini 19 kali berdenyut nadinya Pak Diki dalam waktu 15 detik. Berarti berapa? Hampir 80. Hampir 80. Di bawah 80 ya? 76 ya? Ya. Kalau dalam nadi istirahat seperti ini cukup. Tapi kalau misalnya sampai di bawah 60 berarti kurang. Atau dia tidak normal. Perlu nanti kita cek, kita cari tahu ada pusing nggak, ada keluhan apa misalnya sedang kerasa. Itu nanti akan ada korelasinya. Contoh, ya saya habis demam baru 2 hari ini pulih dari demam, bisa jadi. Atau misalnya habis minum obat hipertensi misalnya, bisa jadi ada pengaruh. Begitu. Jadi nanti kita akan belajar. Bapak boleh lihat ini masing-masing ada nggak? Atau Bapak fokus ngitung nadi dulu deh. Hitung nadi dulu, fokus. Nanti saya menghitung ininya, menghitung waktunya. Nanti kalau saya bilang stop, berarti Bapak berhenti menghitung. Oh iya. Benar ya Pak ya? Udah ketemu Pak nadinya Pak? Nadi itu dia di ulnaris Pak. Dia sejajar dengan jempol kita. Sini dong. Ketemu Pak? Bapaknya di mana? Kanan kiri dia. Oh iya, ini di sini. Pakainya nih 2 jari. Nah, sini. Nah, 2 jari kuat. Rasakan di situ. Kayak tunjuk biar lebih sensitif. Di sini, ya. Oke, 2 jari coba. Kamu ya, ini ya. Pakai ini. Ini terasa. Oh, sensitif kayak pakai jari tunjuk dari tangan. Iya. Ya, itu ya. Kalau nggak ada gimana? Ada semua kan? Ada semua ya. Istighfar. Yuk, silakan berhitung. Silakan menghitung nadi masing-masing sampai saya bilang stop ya. Ya. Kita mulai dari sekarang 1, 2, 3. Fokus menghitung denyut nadi ya. 3, 2, 1. Berapa? 23. 23. Tinggal dikali 4. Besar berapa? 20. 20. 18. Apa? 24. 23. 22. 19. Oh, masih kayak tadi ya. Nah, tinggal dikalikan 4. Ibu dapat 23.
Ibu satu lagi? Oh belum. Baru itu. 80-an. Berarti nggak ada yang di bawah 70 ya? Enggak ada. Nggak ada ya Pak ya? Berarti aman? 23 anak kecil nggak Bu? Hah? Aman Pak, masih bagus. Kalau anak kecil Anak kecil berapa? 23. 23, anak kecil malah lebih cepat. Oh. Lebih cepat kan ya? Lebih cepat. Harus. Nah, kalau menghitung respirasi, menghitung nafas, nggak bisa kita sendiri. Karena kalau kita ngitung sendiri, nanti kita bisa melambatin, Oh, atau nyepetin. iya. Kita pun nih, kita mau ngecek nafasnya Pak Diki nih. Kita nggak boleh bilang, Pak saya mau cek nafas Bapak ya, nggak bisa, nggak boleh. Kita bilang aja, bentar Pak ya, saya cek dulu ya. Kita perhatikan naik turun dadanya. Walaupun kita megangnya di sini, pura-puranya kita ngerekam di sini. Kita lihat aja nanti. Nah, beliau kan tahu ya, jadi diatur kan. Iya betul. Jadi nggak bisa kita menghitung kalau dia tahu bahwa kita sedang menghitung. Tapi mau nggak mau harus dihitung, tapi yang disebutin. Kita fokusnya di sini, liatin kembang kepis adanya. Gitu ya, dapat ya Pak ya? Poin di sini ya. Kalau misalnya kita menemukan pasien kita, peserta kita atau jemaah kita rate-nya denyut nadinya itu di bawah 60, jangan diajak pergerakan yang tadi berdiri. Apalagi yang duduk berdiri. Fokusnya underground tadi tuh, yang di bawah tadi aja dulu. Sampai denyut nadinya naik. Jangan di atas dulu mainnya di bawah dulu. Dapat nggak Pak nih poin di sini nih? Iya, iya. Dapat ya? Saya misalkan usia saya 58. Itu normalnya berapa tadi? Habis makan loh. Tadi Bapak ketemu dia berapa Pak? 96. 96. Iya, coba nggak makan. Cukup segitu. 15. Kalau Bapak di bawah 70, nah itu harus dicari tahu penyebabnya, harus cari tahu kenapanya gitu. Tapi kalau misalnya di atasnya lagi, ini mirip-mirip dengan tensi lah ya, tensi darah. Ini kan sebenarnya bisa kita bilang nih sistolnya ini denyutan awal ya, dan akhirnya kan nggak bisa kita cek, harus pakai alat. Batas normal itu ini dari nafas sekitar Batas normal itu memang balik lagi ke ini Pak. apakah 100 masih oke Pak, 100 sampai 120 itu masih oke. 150 150 sudah mulai harus hati-hati. Masuknya nanti ke resiko tinggi tadi Pak. Yang tadi di awal saya bilang ya, ada risikonya ringan. Hah? Terlalu cepat. Kan detak jantung itu kan berbanding lurus dengan tekanan darah Pak. berarti tensi tinggi. Sistol, ya, sistolnya tinggi, diastolnya kemungkinan juga tinggi. Berarti ada kemungkinan penyumbatan itu. Penyumbatan itu bukan ke tensi dia larinya Pak. Kalau penyumbatan itu nanti penyebabnya itu tumpukan kandungan dalam darah. Bisa itu kolesterolnya atau LDL-nya atau apalagi seperti itu trigliseridnya misalnya, banyak faktornya. Bukan dari tensi. Tensi itu nanti berpotensinya itu justru pecah pembuluh darah. Kalau pecah pembuluh darah nanti sama ujung-ujungnya juga stroke ya. Pecah pembuluh darah stroke, penyumbatan pembuluh darah di otak juga stroke. Tapi bukan ke sana kitanya. Kalau masih di bawah 120, 130 masih oke lah, nggak apa-apa. Masih aman. Artinya peserta masih boleh kita ajak untuk berdiri. Tapi kalau sudah di atas 150, mungkin kayak Bapak tadi ngikutinnya sambil duduk. Itu Pak ya, satu nih tensi tekanan denyut nadi. Yang kedua tadi nafas. Nafas itu normalnya kita nih usia dewasa ini di 20 kali Pak dalam 1 menit. Jadi kalau terlalu cepat, nah kalau anak masih cepat. Kalau masih terlalu cepat berarti ada sesuatu, pasti ada pemicu. Apakah dia memang habis olahraga atau ada yang dicemaskan, ada sesuatu yang dipikirkan misalnya, atau memang ada asma, banyak macam. Artinya kalau lebih dari itu potensinya ada keluhan atau patologi disebutnya.
Kalau di bawah itu, misalnya cuma 10 misalnya nih, hati-hati, bisa jadi ini menuju pingsan. Oh. Hati-hati, jangan sampai ngajak orang latihan sementara dia udah lemes gitu. Bangkitkan dulu. Caranya gimana? Bisa ngasih minum elektrolit misalnya, bisa minum madu misalnya, habat apa aja yang bisa ini ada asupan glukosa. Aman ya Pak ya? Di sini ya. Ada pertanyaan dulu? Kalau orang lemes itu berarti napasnya juga berkurang ya berarti ya? Berkurang. Oke, oke. Kalau orang ini beda lagi ya. Apa? Dia lebih meditasi. Beda lagi. Ada Beda yang lagi. dikendalikan ya. Ya, kalau orang meditasi yang dikendalikan tuh mengatur nafas. Boleh kita perlu pahami juga. Ada otot diafragma kita yang mengatur nafas kita. Mungkin selama ini kita cara nafasnya kurang tepat. Normalnya kita nafas itu kan kalau yang disengaja nih, ketika inhale kita menghirup nafas, perut kita atau diafragma kita mestinya naik, mengembang. Kayak payung nih, ketika tarik nafas, dia membuka tuh. Ketika menghembuskan, exhale, begitu. Tarik nafas, perutnya mengembang. Menghembuskan, perut kita mengecil. Itu kalau nafas perut. Kalau nafas dada, berarti diafragma kita yang mengembang. Perut gak ikut. Lempis lagi. Perut masih tetap di posisi itu. Nah, kalau orang dengan pilates, yoga, nge-gym, itu harus sudah sangat paham ini dengan pola nafas ini. Kalau nggak bisa rusak nanti. Diafragma itu kan otot antara perut dan dada kita. Kalau otot ini tidak dilatih, dia juga bisa error, Pak. Pernah dengar? Kalau orang Sunda tuh kelingkiban disebutnya. Apa ya bahasa ini? Intinya kram perut lah, otot perut. Nah itu yang bermasalah di dalam. Kalau nggak sinkron dalam ngatur pola nafas. Apa bedanya nafas dada? Dada. Pemanfaatan. Kita harus konsisten itu atau kita harus bervariasi? Biasanya tergantung kebutuhan, Pak. Nah, kalau kita dalam olahraga, nafas itu nafas dada. Perut itu dikunci. Kita tetap bisa nafas, tapi perut kita dia stuck, dia kekunci. Kontraksinya itu terus menerus di situ. Tapi kalau nafas perut biasanya dipakai untuk orang yang bicara, orang yang nyanyi, orang yang azan, orang yang ngaji. Dia pakainya nafas perut. Orang makan juga ya. Makan. Orang yang makan nafas perut. Makan perut. Tapi kalau kita emosi justru Dada. hilang napas. Dada. Gitu biar Dada. tenang kan. Ya. Kalau kita dalam kondisi tegang atau misalnya kaget, makanya orang yang sudah ada keluhan di jantung, jangan sampai dia dikagetin, karena dia menggunakan nafasnya di sini tuh. Nah, ketika ini terjadi, bisa jadi nanti slack, Pak. Slack dia, klep jantungnya mesti ngebuka, ini yang sebagian ngebuka, sebagian nutup. Makanya ya tadi pentingnya kita memahami anatomi tubuh kita sendiri gitu ya, supaya kita nanti bisa ngejaganya. Gitu untuk awal ya. Tadi apa? Denyut nadi, respirasi atau nafas. Terus berikutnya yang perlu kita lihat berikutnya adalah tanda-tanda yang bisa kita lihat secara langsung. Jadi cukup dilihat, nggak mesti dipalpasi ya, ini palpasi ini. Nggak bisa, cukup lihat aja. Contoh melihat mata, melihat bibir. Jangan-jangan ya dalam kondisi yang pucat pasi nih, atau matanya pucat misalnya, kelopak matanya, atau kelopak mata atasnya itu seperti menutup sayu, kayak orang ngantuk misalnya. Nah ini kan kalau kondisi gini kan kita bisa melihat nih, Bapak habis begadang mungkin, atau Bapak habis kecapean mungkin, kita bisa cek dulu di situ. Nah, kalau kita sudah paham, oh berarti nggak ada resiko yang tinggi kalau kita ngajak Bapaknya atau jemaah kita untuk latihan fisik. Untuk menghindari kontraindikasi tadi, kita perlu melakukan pemeriksaan. Itu untuk pre ya, sebelum melakukan
aktivitas fisik itu sendiri. Kita perlu memahami kalau ada keluhan, contoh ada nyeri nih, contoh kayak abang tadi ada nyeri, kita bisa klasifikasikan kelompok nyeri itu Pak. Satu ada nyerinya itu nyeri diam, dia dalam kondisi diam sakit, udah jelas dong nggak bisa diajak bergerak. Atau grade di atasnya adalah nyerinya itu nyeri tekan. Kalau dia diam nggak ada masalah, tapi ketika kita tekan dia kesakitan, berarti nyeri tekan, masih bisa dibawa bergerak. Tapi kalau kelompok nyeri berikutnya adalah nyeri gerak, berarti kan sama sekali udah nggak bisa dipakai aktivitas fisik. Biasanya nyeri gerak ini diam, dia nggak sakit, ditekan dia juga nggak sakit, tapi ketika diajak beraktivitas fisik dia kesakitan. Ini tiga kelompok nyeri tadi. Gunakan skala 1-10. Kalau dia nyerinya di skala berapa? 1 sampai 10 kira-kira nyerinya berapa Bang? Pak? Nyerinya mungkin di angka 3 misalnya. Tidak terlalu sedang lah ya, ringan. Masih boleh kita ajak nih. Tapi kalau nyerinya udah di atas 7, dia sendiri sudah kesakitan, apalagi dibawa bergerak, berarti jangan memaksakan. Kasih gerakan yang lebih bersahabat dengan kondisi sakitnya gitu. Contoh misalnya, Bang coba berdiri dulu, kita bawa bergerak nih peserta kita dengan kaki satu tadi, masih ingat ya? Tekuk. Nah, dia sakit misalnya, berarti jangan dulu dikasih gerakan itu. Kasih dulu gerakan yang lain, yang tanpa ditekuk, sakit nggak Pak? Enggak misalnya kan? Oh yaudah, lakukan dulu ini. Jadi sebutnya apa? Gerakan dikonimah ya, gerakan pengantar sebutlah sebagai pemanasan atau warming up, silakan aja. Habis itu kalau misalnya satu ditekuk nyeri, kalau dua-duanya nyeri nggak Pak? Kita contohkan juga, coba Pak dua-duanya. Nggak nyeri misalnya, pakai gerakan yang ini dulu. Dua-duanya dulu dibawa, jangan dulu satu-satu. Kalau sudah terbiasa dua, baru nanti cek lagi berapa hari kemudian, Pak masih nyeri nggak? Makanya kita perlu datanya pasien kita, jamaah kita. Mereka sudah tahu. Kita punya catatan kemarin hari pertama tanggal sekian jam sekian terjadi nyeri kalau diajak satu kaki dan ditekuk. Disebutnya apa? Single leg ya. Sakit. Skala sakitnya berapa? Skala sakitnya 4 misalnya, atau 3 misalnya. Terus latih dulu dengan 2 kaki tadi. Latih 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, hari ke-7 cek lagi. Masih sakit gak Pak? Kalau dipakai satu kaki ditekuk tadi, ya cek lagi. Udah berkurang? Misal, ukurannya angka berapa kira-kira? 1 sampai 5 tadi, atau 1 sampai 10 tadi. Paling di angka 2 atau 1 misalnya. Berarti kan ada progres. Diteruskan nggak? Teruskan, tapi jangan dulu tambah dosis. Kalau tadi kita ajaknya 1 menit aja dulu, sampai 10 sampai 2 pekan misalnya, 12 hari misalnya. Nanti hari ke-13 baru cek lagi. Dapat kan nih poinnya ya? Oke, kalau kita sudah dapat, karena kita bicara sama lansia kan, kalau dia masih muda-muda, masih fresh gitu. Gitu, silakan. Lagi. Sampai poin ini ada ini dulu, silakan. Ini ya, kalau nggak salah ya, kolesterol tinggi, sakit. Kolesterol tinggi Pak. Kolesterol tinggi atas normal sakit. Pertanyaan adalah apakah dari terapi bisa mengurangi masalah ini? Atau kalau yang normalnya kan masih dari makanan yang jelas. Ya. Cuma di sisi solusi yang lainnya itu bisa menjadi solusi. Siap. Kita punya ini nggak? Ustaz? Papan tulis bisa? Waduh, iya Ada ya? nggak ada. Lupa ya? Nggak apa-apa, selain Spidol, saya cari coba- dulu aja, cari dulu. Saya coba gambarkan di sini ya. Lu mau cari apa? Mudah-mudahan bisa ini. Oh, yang gede itu kan ada. Yang biasa gede itu. Mas Spidol ya?
Kayaknya saya nggak bawa. Hah? Kayaknya nggak bisa deh, Pak. Lagi diupayakan ya, nggak apa-apa sambil jalan dulu Pak ya. Jadi kolesterol, bicara kolesterol, berarti kita bicara metabolic syndrome Pak ya. Metabolisme kita sedang kewalahan menghadapi asupan kolesterol yang berlebih, sementara tubuh kita tidak maksimal dalam mencerna kolesterol itu. Kolesterol pada prinsipnya kita butuh, walaupun dikenal juga kolesterol baik, kolesterol jahat, gitu. Dua-duanya kita butuh sebenarnya. Tapi ketika ada salah satu yang berlebih, jadi masalah. Nah, salah satu efeknya itu ya sakit-sakit badan, nggak nyaman, karena pergerakan darah kita jadi nggak optimal gitu. Yang harus jadi pertanyaan besar kita itu dari mana munculnya kok bisa kolesterol ini high nih? Ini kolesterol kita kok bisa naik nih? Ini kan terjadinya akan berujung nanti ke aktivitas fisik lagi Pak. Satu, orang kalau sudah kuat nih ototnya, ini muscle ya Pak ya, simbol otot. Ototnya kalau dia sudah kuat, maka tulangnya juga akan menguat. Ini bisa dipastikan. Tapi kalau tulangnya ototnya lemah, maka tulangnya juga lemah. Ketika tulang lemah, kira-kira pergerakan kita aktif atau pasif Pak? Pasif. Pasif. Pergerakan organ kita akan menurun. Nah, ini dia kuncinya nih. Ketika organ ini fungsinya atau pergerakan menurun, maka yang lain-lain komorbiditas tadi jadi naik Pak. Bukan cuma kolesterol, gula darah, asam urat, apalagi tadi kolesterol, apalagi habis itu tensi darah, lemak ya secara keseluruhan dalam bentuk DM ya gula darah tadi Pak. Jadi fungsi ginjal masuk sini, kreatinin, fungsi hati, udah itu dan nempuk semua di situ. Semua akan selesai kembali lagi ke awal kalau massa ototnya bagus dan dia bisa tetap aktif. Yang paling sederhana gini, ketika kita melihat orang orang obesitas kan penyebabnya cuma satu, kurang gerak. Kurang gerak bukan dalam artian tidak bekerja, bukan. Kurang aktivitas fisik. Aktivitas fisik inilah yang akan membuat massa ototnya tinggi, massa ototnya naik. Ketika massa otot naik, maka dia lemaknya akan dipakai terus-menerus untuk beraktivitas fisik tersebut. Ada? Siap. Bismillah ya. Nah, ini saya ulang lagi. Ada di tubuh kita itu
ada cairan ya, air, ada organ, ada otot, ada tulang. Ambilin tisu. Tisu. Semua punya peran masing-masing. Air ini adalah yang mengairi semua, termasuk dalam darah. Ini tugasnya nih. Organ ini penggeraknya. Otot ini apa disebutnya? Tenaga. Sebagai powernya atau apa tadi cc-nya kendaraan lah gitu. Dan ini adalah penyangga. Ketiak. Pertanyaan saya, ini saling berkaitan gini bukan sebuah kebetulan ini. Saling sinergitas dan semuanya akan bermuara di sini. Ketika otot menurun fungsinya, organ kita juga ikut menurun. Ketika organ kita menurun, jelas fungsi air tadi dia tidak lagi mengalir seperti sebagaimana mestinya. Tulang sudah pasti densitasnya ikut menurun. Disinilah mulai naiknya tadi ya, asam urat, gula darah, kolesterol, apalagi tadi kreatinin misalnya, misi ginjal tadi ya. Terus TG, trigliserida, semua. Ini yang tadi yang jawab pertanyaan Bapak tadi nih. Ini adalah disimpulkan oleh dokter, ini disebutnya metabolic syndrome. Kalau metabolic syndrome ini sudah muncul, berarti yang paling pertama yang harus kita evaluasi adalah betul asupan ya. Asupan mulai mamin ya, makan minum. Makan minum dan pergerakan atau aktivasi otot. Mau nggak mau, Bapak mau minum obat secanggih atau sehebat apapun untuk mengatasi antisipasi asam urat, sementara ginjalnya tidak dikuatkan, nggak akan selesai. Karena fungsi atau penanggung jawab utama asam urat adalah ginjal kita. Kalau dia sudah tidak mampu mengeliminasi kelebihan purin dalam air seni kita, maka disebutlah orang itu asam urat. Sama gula darah. Gula darah penanggung jawabnya siapa? Organ apa? Pankreas. Pankreas. Kalau fungsi pankreasnya maksimal, dia nggak akan ada masalah dengan asupan kalori kita. Tapi masalahnya dia sudah ambek duluan. Apa ya ambek itu ya? Dia sudah nyerah duluan karena terus-terusan ditimbun. Pernah dengar istilah resistensi insulin nggak? Nah ya. Jadi kronologi itu gini. Kita makan nih tinggi gula misalnya, nasi misalnya. Terus insulin ini dia keluar dari pankreas. Dia mengimbangi. Ini karbo misalnya kan, karbo, ini insulin. Dia mengimbangi. Masuk karbo, insulin keluar dari pankreas tadi. Terus belum selesai karbo kita cerna, kita minum lagi minuman kemasan, minuman yang manis-manis, yang serba apa? Kalau di Bandung tuh ada es teler sultan. Di sini ada juga nggak? Ada ya. Ada. Nah, minuman sejenis itu sama meningkatkan lagi gula darah. Gula darah di sini. Terus insulin kita keluar lagi nggak? Keluar lagi. Untuk apa? Mengimbangi. Kalau ini terjadi berkali-kali dalam 24 jam dan itu berlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka disebutlah orang tadi DM tipe 2. Karena apa? Karena pola makan yang tidak sehat. Nah, ketika ini terjadi, lagi-lagi Pak, yang tadi saya sempat sharing sedikit, udah mau nggak mau, setiap 2 jam suntik. Nah, suntik instan ya tadi ya. Setiap 2 jam dia harus melakukan squat 10 kali. Squat yang tadi kita sama-sama lakukan cukup 10 kali setiap 2 jam. Selama kita beraktivitas.
Jadi beda squat dengan push up. Oh beda Pak. Push up itu dia nggak fokus ke quadriceps. Pusat bener. Kan core muscle kita kan ada di perut sama di sini. Ini pusat otot inti kita. Kalau push up dia sayap ya. Bicep dia kena semua. Beda. Plank dia kenanya ke core-nya di perut. Abdomen dia kenanya. Abdominus. Sama sit up juga. Sit up sebenarnya sit up nggak terlalu dianjurkan. Nggak disarankan betul. Nggak disarankan Pak. Masa juga bisa. Beresiko juga. Resiko Pak. Pegang kakinya. Resikonya ke spinalis kita. Nah, jadi pokoknya nanti kita mah low impact semuanya kita lakukan gerakannya. Jadi nanti nih yang hadir sini nanti nih akan menjadi mentor kan bagi ibu sama ibu lagi, bapak-bapak sama bapak lagi. Gua saya mau nanya nih, saya kan lebih ngeliat di YouTube juga ada beberapa gerakan-gerakan ya, misalnya nih gerakan Tai Chi misalnya, yang tangan di ini, putar begini, semuanya gerakan ini gitu. Tapi gerakannya kan lepas semua sebenarnya. Ya. Nah, itu ada lagi yang modelnya untuk melancarkan perjalanan jalan darah dan Tepuk ya. begini, sampai ada yang begini sampai belakang juga sini sampai sini itu. Nah pertanyaan adalah kemanfaatan itu untuk kesehatan terapi itu dari sisi mananya gitu? Apakah memang dengan gerakan itu gerakan Ini hanya aja. untuk melancarkan jalan darah, Jalan darah. untuk mengembangkan Ya. otot? Kalau yang barusan Bapak bilang mobilisasi tadi, gerak, tepuk-tepuk itu lebih ke lebih ke vaskularisasi Pak yang ditujunya perdarahan darah. Bukan ke peningkatan massa otot. Sementara yang hari ini kita coba lakukan nih, kita coba aktifkan di masjid ini aktivasi otot. Aktivasi otot gerakannya itu mirip-mirip seperti kalistenik. Kalistenik itu kan tanpa beban ya, tanpa alat ya. Dia betul-betul hanya mengandalkan berat badan sendiri. Makanya nanti kita fokusnya sini. Kalau ini sudah selesai, kita sudah menjadi habit nih, aktivasi otot, menguatkan otot, yang lainnya ikut terperbaiki Pak. Karena perjalanannya kayak tadi. Ketika otot tidak kuat, tulang sudah jelas dia tidak akan kuat karena nutrisi dan segala kebutuhan tulang itu ada dari suplai dari otot. Otot menjaga keseimbangan kita. Kalau ini sudah menurun intensitasnya, kita pun beraktivitas sudah nggak pede. Ya Pak ya, udah nggak pede beraktivitas. Turun tangganya kita udah mikirnya beberapa kali ya Pak ya. Super hati-hati. Makanya aktivitas fisik akan terbatas ketika tulang kita sudah mulai melemah. Ketika aktivitas berkurang, ini tadi naik nih, metabolic syndrome tadi udah mulai naik. Mau nggak mau bermuaranya ada di sini, di kekuatan otot kita. Ya sekarang kalau Bapak lihat podcast sekarang tuh membahasnya itu ini, memahamkan bagaimana kita harus mempertahankan kekuatan dan massa otot kita. Dari itu saya juga mengamati ya umur dan 60 sama-sama 60 nih. Ada yang aktif olahraga, yang enggak tuh kalau yang aktif olahraga kulitnya masih kenceng. Iya betul. Tapi kalau yang enggaknya mulai mengkerut. Betul. Mulai ini kelihatan Iya. gitu bedanya gitu. Balik lagi ke otot Pak. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti pengen pengen kulitnya kencang walaupun di masa tua, ya jaga masa otot karena bukan skincare yang bikin kulit kencang itu enggak. Skincare itu hanya polesan di superficial, bagian luar, bagian paling atas. Yang paling bikin kulit kencang itu adalah otot. Ya Bapak tadi udah tahu lah ya, kalau orang sudah nggak berotot, kulitnya langsung keriput. Yang tidak berotot ya, ketika dikencangin lagi ototnya, kencang lagi nggak tuh kulitnya? Kencang lagi, kecuali di Cina. Di Cina sekarang manipulasi kecantikan itu udah luar biasa. Usia udah 70 Pak, tapi kayak usia belasan kan ya Pak. Betul Pak. Oplasnya itu luar biasa, mengalahkan Korea Pak. Sekarang itu. Tadi kan kita tahunya Korea ya yang juara ya, kan Cina.
Yang tadi dioperasi Pak, ditarik nih. Jadi kenceng lagi. Ini jangan kelihatan lah ya. Iya nggak kelihatan ya. Jangan, biarlah. Oke, itu Pak ya. Mudah-mudahan terjawab ya Pak ya. Sampai di sini ya. Jadi kita akan bermuara lagi ke sini. Ini kita bicara normatif ya. Kita nggak bicara takdir. Karena bukan bahasannya. Kita bicaranya normatif dulu, bicara fisik gitu. Kalau kita bicara takdir, udah nggak bisa. Itu bukan ranah kita, gitu maksudnya. Gimana dong kalau ini saya juga sakit kan datangnya dari Allah. Iya, kalau kita menjaga sudah maksimal nih, kena juga. Nah itu disebutnya takdir. Tapi kalau misalnya kita nggak menjaga kayak gini lah, kita di motor di pinggir jalan nih, kita nggak ambil kuncinya, nggak kunci stangnya, terus kemalingan kita misalnya, yang salah siapa? Malingnya atau kita yang on ini? Kita yang on. Udah jelas ada kunci untuk safety, ada kunci ganda untuk pengaman gandanya. Terus kita nggak lakukan. Terus kemalingan kita menyalahin siapa? Nyalahin jambret yang kemarin kena tabrak. Jadi kesehatan pun kita demikian Pak. Kita makan amburadul, olahraga malas, terus kita kena diabetes. Qadarullah saya kena diabetes. Itu bukan qadarullah. Iya Pak, bukan qadarullah. Demi Allah saya nyebut itu bukan qadarullah itu. Itu adalah Akibat. kelalaian, akibat kelalaian kita. Kita tahu ini makanan bahaya nih buat saya usia segini, tapi tidak enak. Makan lagi. Jadi yang saya pahami selama ini ya, katakan Allah tidak suka yang berlebihan. Yap, betul Pak. Begitu kita makan yang berlebihan, logikanya sunatullahnya jadinya kan. Selesai lah. Cara berjawabnya itu jadi berat. Berat. Nah berat, akhirnya dia nggak berat deh kayak penjaga gawang, kayak ginjal misalnya, Ya. bagian mencuci ini. Kalau udah terlalu berat ya, Udah selesai Pak. Setengah Nyerah. mati, ujung-ujungnya sakit.